Pertanyaan dari Jaka Wardani. Pendapat Mas Handoko tentang penarikan benda-benda goib. Oke, jadi saya juga dulu penasaran. Waktu awal saya belajar hal-hal semacam ini, saya tidak bisa menarik benda. Tapi ada tetangga kampung itu, sudah berumur ya, dia bisa menarik, tapi tidak bisa melihat. Jadi kadang datang menemui saya untuk bertanya ada di mana saja barang-barang yang mungkin bisa ditarik. Kemudian nanti setelah berapa saat datang lagi dan memberitahu saya apa yang bisa ditarik. Jadi saya bisa melihat, saya tidak percaya. Tapi yang tetangga saya tadi, dia bisa menarik, tapi tidak bisa melihat. Dan beberapa memang ditunjukkan apa yang bisa ditarik. Jadi semuanya mungkin sih, tapi saya lebih tertarik untuk paham tentang mekanismenya. Jadi ini kan materialisasi dan dematerialisasi. Secara sains itu kan ya kayak kita nelpon ya, suara jadi sinyal, kemudian muncul jadi suara lagi. Logika yang sederhana. Nah, ini tentang mematerialisasikan satu energi menjadi wujud. Kemudian mematerialisasikan wujud dari dimensi lain ke dimensi kita. Saya sedikit percaya ketika CIA itu meriset remote viewing. Remote viewing itu kan menerawang, hampir sama. Dan di situ apa yang dilakukan? Jadi ini saya katakan, kita dalam level kesadaran tentang dominasi. Akhirnya ini dimanfaatkan untuk menarik informasi teknologi senjata. Dan kalau diperhatikan, sekitar tahun 1950-an ya, ada lompatan teknologi dalam senjata. Ini terkait juga dengan teori konspirasi keterlibatan alien dalam militer. Jadi beginilah, kita samakan persepsi kita tentang kata goib. Jadi goib yang sama ini ditangkap itu kan lebih hubungan dengan makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Padahal definisi gaib dan magic itu dari bahasa asing itu kan sebetulnya adalah sains atau pengetahuan yang belum kita bisa jelaskan. Kalau sudah bisa didapat penjelasannya yang tidak jadi goib gitu. Dan Tuhan itu sendiri misteri, gaib. Bagaimana kita menguraikan misteri ini menjadi satu sains yang bisa secara universal itu dipahami dan kita bisa olah dan manfaatkan untuk manusia ini. Kemudian pertanyaan kedua dari Windy tentang apa yang dikemukakan oleh Nick Bostrom dan Elon Musk, fenomena glitch in the matrix. Oke, jadi film Matrix ini kan populer. Dulu masih kategori science fiction. Kalau sekarang sudah science. Jadi ini kenapa saya tertarik hal-hal yang orang katakan konspirasi. Karena selalu terjadi berulang-ulang yang dulu tidak dipercaya. Kemudian sekarang mulai ditemukan kebenarannya. Jadi ini logika sederhana saya. Nah, pada saat nanti kita lebih maju secara teknologi, saya penasaran dengan konsep tentang loka, berapa dunia bersamaan. Ini adalah bagian dari fenomena matrix. Jadi kita mengalami pindah-pindah ruang waktu, sekejap, teleportasi, dan berapa dokumen. Nanti mungkin saya bagi di video terpisah. Riset militer untuk hal-hal semacam ini nih gila-gilaan. Dan yang lebih miris, mindset orang kita membaca ini tidak mungkin. Kemudian kadang berhubungan dengan satu hal yang nggak masuk akal, roh-roh halus. Tapi ini dimanfaatkan dengan kaitan dominasi dan uang dunia ini, perputarannya. Alokasi akhirnya digunakan untuk ke sana.
Jadi bayangkan kalau kalian mendengar terorisme menggunakan dana sumbangan untuk operasi terorismenya. Ini di level dunia yang tidak kita kenali ini, hal itu juga terjadi. Ini yang dulu Soekarno sudah pahami tentang sistem keuangan dan mengatakan sederhananya kalau caranya seperti ini, setiap saat krisis itu pasti terjadi. Jadi begitulah cara mereka mendapatkan dana, dan dana ini digunakan untuk kepentingan akhirnya dominasi lagi. Jadi ini yang saya katakan, kamu percaya nggak percaya hal-hal kayak gini, tapi pada prakteknya hanya segelintir orang yang kelihatannya punya banyak kelebihan dibanding yang lain. Sisanya adalah hanya korban saja. Oke ya. Pertanyaan berikutnya. Konsep waktu universal, mulai dari puncak zaman, kita ini di belakang atau di depan? Untuk momen saat ini dan kapan perang antar dimensi akan terjadi? Oke, jadi ada korelasi hubungan sistem penanggalan yang berubah-ubah dengan ibaratnya yang istilah di luar itulah great reset. Jadi riset ulang rentang waktu, dimensi realitas. Nah, kalau di Indo ada zaman Yuga, yaitu mewakili sebetulnya siklus perjalanan bumi ini sendiri, kehidupan dalam dimensi kita. Sebetulnya semua ada rentang waktu. Umpamakan cakra itu juga rentang waktu kedewasaan spirit, ya, jiwa kita, roh kita, untuk mencapai pencerahan kundalininya. Nah, kalau dikatakan apakah kita di belakang atau di depan, kalau dari penanggalan Hindu itu kita di juga yang paling bawah, di mana kita jatuh dalam materialisme, kehilangan sisi spirit ketuhanan kita. Banyak perang, banyak bencana, dan sebagainya. Jadi perang antar dimensi sebetulnya setiap saat itu terjadi. Jadi yang kalian pahami itu kan realitas yang bisa kita lihat. Tapi dalam sisi mental sebetulnya mereka itu bergerak dalam matriks, saling mempengaruhi. Nah, ini kalau diajarin agama nanti kamu diganggu makhluk halus. Nah, fokus kita itu makhluk ada sosoknya. Padahal ya setan itu ya pikiran jahat kita itu sendiri. Dan seperti yang sering saya bagikan di channel ini, pikiran kita itu bersumber dari satu bidang frekuensi tertentu yang tanpa kita sadari, kita tuh akses mengikuti kondisi pikiran dan emosi kita. Nah, makanya meditasi itu kan berusaha mengolah rasa kesadaran ini supaya kita terhubung dengan frekuensi yang lebih tinggi, supaya kita menjadi lebih manusia, lebih berakal budi. Pertanyaan berikutnya dari Abil Hakim. Tapi ini semua sifatnya subjektif kan Mas. Pengalaman subjektif tiap orang bisa beda-beda. Jadinya sulit mencapai sepakatan dalam pandangan. By the way, apa kalian tersebut menerangkan juga bagaimana manusia bisa lepas dari penderitaan? Oke, jadi semua itu alien. Kalau peradaban kuno nanti yang bahas terkait dengan Weda itu kan Manu ya, itu era yang lebih lama, jejaknya belum terkumpul banyak. Kemudian ada ras peradaban baru yang Adam, ya kan. Ini terkait juga dengan Temurian. Oke, jadi kita itu mengalami realitas semuanya sifatnya subjektif. Fisika kuantum mengkonfirmasi kalau begitu apa yang kita lihat ini semua ada di kepala masing-masing. Nah, itu fungsinya kita bermeditasi itu mencapai kesejatian pada satu realitas yang satu-satunya ya, keesaan, manunggal, supaya kita sadar kita ini siapa dan kita punya peran dan misi apa. Jadi fungsi meditasi dan spiritualitasnya itu ke sana. Oke. Jadi semua memang aksi reaksi.
Bagaimana kita berpikir objektif itu ketika kita mencapai kesejatian, tidak melekat, ya kan. Maka kalau dari sisi olah rasa secara kesadaran, bagaimana kita belajar berempati, mencintai, itu kan menyatukan semuanya. Akhirnya kita punya satu perspektif yang sama pada satu atau setiap masalah, jadi menemukan solusi secara bersamaan. Nah, ini pentingnya kesadaran supaya tidak selalu konflik itu menyebabkan peperangan. Jadi fundamental dasar dari kehidupan itu kan tetap aksi reaksi, konflik. Nah, konflik itu sendiri tinggal dua pilihan kita, mencapai kedamaian, kesepakatan untuk menemukan paradigma baru, menuju level dimensi kesadaran baru, atau terpecah belah dan mati. Itu saja sebetulnya.